sekarang ini ada yang lagi rame ya, gemoy gitu loh. Gemoy apa geboy ya gitu loh. Ya, kalau saya melihat yang disampaikan Pak Soebul Iman ingin akan ada kontestasi karya dan gagasan. Jangan sibuknya dengan joget, jangan sibuknya dengan buzzword gitu loh. Buat PKS cukup Jakarta saja karena Jakarta punya historis, Jakarta punya sejarah, Jakarta punya kemampuan budaya. Nah, nanti administrasi boleh di tempat lain karena ada anak presiden maju, ya cara paling baik perkuat sisi hukum agar kalau masuk putaran dua atau kalau menang nanti kita punya perangkat hukum yang mencukupi. Tekanan buat kita tuh kecil, tekanan buat rakyat yang berat. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Apviatio Konibili. Tribuners, yang saat ini sedang menjadi pembahasan yakni terkait Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang memberikan sindiran soal istilah gemoy yang merujuk pada figur calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Jadi ada Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS, Soebul Iman, yang menyindir istilah gemoy dan santun yang identik dengan pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan Soebul Iman menilai istilah tersebut tidak sehat bagi demokrasi. Dan terkait dengan sindiran ini Tribuners, kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PKS ada Pak Mardhani Alisera yang saat ini sudah tersambung melalui Zoom dengan kita Tribuners. Halo, selamat malam Pak Mardhani. Malam, Apia. Ya Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Apia juga moga sehat selalu. Iya, alhamdulillah Pak dalam kondisi sehat. Dan menjelang ya Pak ya, besok kita akan memulai masa kampanye. Ini lagi heboh masalah gemoy-gemoy nih Pak yang disindir sama Pak Sohibul Iman. Nah ini kalau dari PKS sendiri emang perbincangannya gimana sampai ada statement kalau misalnya istilah tersebut tuh tidak sehat gitu bagi demokrasi? Yang pertama saya hadir, Apia, Rapimnas kemarin ya, kick off kampanye gitu loh. Saat itu Pak Soebul Iman sebenarnya sedang membahas bahwa demokrasi itu akan hidup kalau dia mampu memberikan manfaat dan memberikan pendidikan politik. Tapi demokrasi bisa akan bukan mati ya. Dia mengutip Levitsky ya, How Democracy Dies. Nah, Pak Iman salah satunya bilang, sekarang ini ada yang lagi rame ya, gemoy gitu loh. Gemoy apa geboy ya gitu loh. Ya, kalau saya melihat yang disampaikan Pak Soebul Iman ingin akan ada kontestasi karya dan gagasan. Jangan sibuknya dengan joget, jangan sibuknya dengan buzzword gitu loh, tetapi kontestasi karya dan gagasan. Begitu, Afia. Oke, jadi pengennya ada kontestasi gagasan gitu ya yang dimainkan gitu di pemilu 2024 ini, bukan istilah-istilah. Tapi kalau misalnya ini kan untuk menarik para pendukung ya Pak sebenarnya. Kalau misalnya dari pasangan Amin sendiri emang yang lagi ditonjolin istilah-istilahnya apa Pak? Boleh di-share nggak sih ke Tribuners? Ya kalau Mas Anies kan masih terus konsisten dengan politik gagasan ya. Adil makmur untuk semua, ada 8 koridor kawasan yang gini. Selama ini sejak zaman Orde Baru, satu kebijakan itu diterapkan sama dengan seluruhnya. Bahwa kondisi di Jawa dengan luar Jawa sama, Sumatera dengan Maluku sama, Papua dengan Kalimantan sama. Nah, Anies ada 8 misinya dengan 8 kawasan itu ingin mengatakan bahwa keadilan itu bermakna tidak semua sama, tetapi masing-masing ditreatment sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kondisinya. Memang berat ya, Mas Anies ingin alih-alih katakan IKN kita ingin ada 12 kota yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Kita ingin ada pendidikan yang berkualitas. Nah itu yang Mas Anies dan Caimin jalankan. Jadi melulu sebetulnya tentang bagaimana kita menjadi negeri yang maju dengan politik karya dan gagasan. Begitu, Oke, Afia. siap.
Iya, Pak Mardhani. Nah, tadi Bapak sempat mention juga soal IKN. Ini juga lagi jadi pembahasan nih masalah IKN ini ya, Pak ya. Kalau dari PKS ada Pak Ahmad Saiku nih yang mengharapkan agar Pak Anies tak melanjutkan pemindahan ibu kota negara IKN, tapi dari Pak Anies maupun dari Caimin ini mengatakan kalau mereka akan tetap terus mendukung ibu kota pindah ke IKN. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi di dalam koalisi sehingga sepertinya ada statement ini dari partai pendukungnya bilang nggak mendukung, tapi dari capres dan cawapresnya mendukung, Pak. Eh, jadi kan saat ke pemilu 14 Februari itu dia serentak dua pemilu ya, Afia, Pileg dan Pilpres ya. Di Pilpres tentu pernyataan Mas Anies dan Caimin yang harus jadi rujukan. Tapi tiap partai bisa punya strategi, bisa punya key message, bisa politik gagasan masing-masing. Nah, PKS ngambil salah satunya selain PKS ya. PKS itu ngangkat politik gagasannya pangan murah, di mana diharapkan di setiap desa dan kelurahan ada gudang pangan yang menjaga stabilitas harga pangan. Kemudian kerja gampang, kami punya hitungan 8 juta pekerjaan baru selama 5 tahun, dan juga sakit mudah. Kami ngangkat yang punya tunggakan BPJS, kalau PKS menang insya Allah lunas gitu loh. Nah, itu kampanye gagasan PKS. Nah, termasuk yang punchline-nya PKS, Jakarta tetap ibu kota gitu. Jadi ini nggak ada sangkutan sama Mas Anies bahwa nanti di Pilpres atau Mas Anies belum mengikuti, walaupun kalau kita lihat Mas Anies agak tajam kritiknya terhadap IKN. Jadi sama aja sebetulnya. Sebetulnya gini, PKS bukan meniadakan IKN-nya ya, tetapi PKS ingin kalau mau membangun Indonesia, ibu kota tetap di Jakarta, tapi Penajam Pasir Utara atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai ke Nusa Tenggara, Bali, itu ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, begitu. Jadi bukan cuma kita satu saja IKN, kita pengen 12 justru lebih bagus. Oke, jadi sebenarnya Gitu, ada pesimis ya. ya dari pihak PKS soal program IKN ini, Pak. Tapi kan udah pembangunan udah mulai, Pak. Dari laporan-laporan berita-berita terbaru juga udah jadi nih. Nggak kenapa, monggo pembangunannya jalan, tapi nanti kita tidak posisikan sebagai ibu kota, tapi pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan. Bagus malah gitu. Tapi kita akan bikin yang lebih baik lagi di setiap, kalau kami hitungannya itu 12 kota pusat pertumbuhan ekonomi baru begitu. Oke, siap. Jadi kalau misalnya dari PKS mencetuskannya nggak cuma di Kalimantan Timur aja, tapi akan ada IKN-IKN lainnya ya. Betul, tapi untuk menggenjot perekonomian, nggak fokus untuk pemerintahan. Tapi ibu kota buat PKS cukup Jakarta saja, karena Jakarta punya historis, Jakarta punya sejarah, Jakarta punya kemampuan budaya. Nah, nanti administrasi boleh di tempat lain, tapi ibu kota tetap di Jakarta. Oke, siap Pak Mardhani. Nah, terus kita juga bakal ngobrolin Pak, kalau misalnya besok kan kita akan masuk masa kampanye ya Pak ya, baik itu untuk Pilpres maupun untuk Pilegnya. Nah, ini gimana bocoran kampanye tim Amin, apa aja nih yang udah dipersiapkan Pak, selain dengan atribut-atribut yang udah kita lihat ya Pak ya, tagline-tagline yang udah kita lihat, apalagi Pak bocorannya Pak? Yang pertama tentu kita ingin lebih dekat dengan masyarakat. Kalau sebelumnya kan belum masa kampanye, jadi kita tidak bisa proaktif. Kalau sekarang kita akan ketuk pintu, kemudian strateginya 3 ya. 1, strategi darat. Akan ada pasukan semut merahnya PKS, Nasdem, PKB yang ketuk pintu untuk mengenalkan Anies, karya dan gagasan Amin, termasuk mengajak untuk menjadi pendukung Amin dan memilih Amin. Yang kedua, serangan di udara, di sosial media, ataupun saya menyebutnya dengan beragam kegiatan udara untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, yang ketiga tentu menjaga agar tidak ada kecurangan. Begitu, Apia. Oke, siap Pak. Berarti sampai saat ini masih optimis ya Pak ya untuk memenangkan pemilu 2024, atau seperti apa Pak? Soalnya kan ada juga omongan untuk pemilu ini jadi satu putaran aja ya Pak. Kalau kami sederhana, pokoknya masuk putaran kedua. Dan menang itu 100 sampai 200 ribu dari putaran
dari peringkat 3 udah cukup, karena insya Allah di di putaran berikutnya Amin akan menang, gitu Mbak Fia. Oke, jadi optimis masuk putaran kedua. Putaran 2, ya. Oke. Dan menjelang kampanye juga Pak, tadi baru saja diumumkan nama-nama baru yang masuk di tim hukum Amin ya Pak ya. Ada nama-nama besar nih, ada Pak Susno Duaji, kemudian ada Pak Hotma Sitompul. Nah ini apa Pak yang ingin disampaikan atau apa yang pengen ditegakkan secara hukumnya dari pihak pasangan Anies nih Pak? Pasangan Amin maksud saya. Kita kan tidak boleh suuzon ya, tetapi karena ada anak presiden maju, ya cara paling baik perkuat sisi hukum agar kalau masuk putaran 2 atau kalau menang nanti kita punya perangkat hukum yang mencukupi untuk menjaga kemenangan itu. Dan kebetulan orang-orang ini mau, kami sangat membuka pintu. Alhamdulillah. Gitu Afia. Oh, jadi ini nama-nama besar ini ditaruh karena memperkirakan ada politik kekuasaan gitu, Pak? Tidak boleh seuzon, tetapi persiapan preparing for the worst harus dilakukan. Emang selama ini sudah merasa gitu Pak, ada sesuatu yang janggal di proses-proses menjelang masa kampanye atau seperti apa Pak? Kalau proses di MK kan apalagi dengan turunnya keputusan Majelis Kehormatan, menjadi banyak catatan buat publik juga, kok ada bisa yang seperti ini terjadi. Sekarang akan ada revisi lagi nih Undang-Undang MK di DPR gitu loh. Jadi ya khawatir itu tidak boleh paranoid ya, tetapi waspada wajib. Kata Bang Napi, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Kalau banyak figur-figur kita jaga untuk ngawasin, mudah-mudahan pemilunya jurdil. Gitu Afia. Oke, siap. Berarti ini kita bisa lihat presentasi arah untuk mempertahankannya nih kayaknya untuk melawan kubu 2 gitu ya Pak ya? Ya kita kan nggak tahu siapa yang diberi kepercayaan. Buat kami siapapun harus menjalankan pemilu dengan jujur dan adil, tidak boleh curang, tidak boleh menggunakan kekuasaan. Oke, Pak Mardhani mungkin bisa dibocorin nggak sih Pak selama ini proses yang telah dijalankan jelang pemilu 2024 ini, apa yang paling mengganggu Pak dari semua rangkaian-rangkaian yang mungkin kan pihak Amin juga mengatakan turut mendapatkan tekanan-tekanan itu ya Pak ya? Iya, kalau kami sih menilai lagi-lagi kalau kata Mas Anies, tekanan buat kita tuh kecil, tekanan buat rakyat yang berat. Nyari kerja susah, KPR kapan punya rumah, nggak dapat gitu kan. Kemudian pupuknya mahal, gitu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kayak agak mentok di 5% gitu loh. Dan lapangan kerja susah. Nah buat kami itu yang menjadi fokus utama. Kalau kasus-kasus yang terjadi sekarang ini pandangan kami mulai menghilang dulu. Kalau ada yang dukung Amin suka dipanggil-panggilin pajaknya tuh gitu. Nah sekarang bersyukur karena kita makin dekat kepada kontestasi, tentu semuanya harus betul-betul menjaga agar jujur dan adil itu bisa dijadikan dasar dari pemilu kita. Sebenarnya begitu. Oke, Pak kita ngebahas sedikit ya Pak, agak keluar nih dari obrolan mengenai pemilu 2024. Kan kita tahu ya Pak ya, nih ada Pak Firly, Ketua KPK yang jadi tersangka sekarang kasus dugaan pemerasan. Sedangkan dulu kan kasus mengenai Pak Anies mengenai Formula E, juga itu kan juga sempat hits ya Pak ya, akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini setelah Pak Firly menjadi tersangka, banyak yang bilang kan kayak wah ini nih gara-gara kemarin pengen mentersangkakan Pak Anies. Kalau misalnya dari Koalisi Perubahan gimana Pak menilainya Pak? Kalau kami yang pertama tidak tahu adakah keduanya berhubungan atau tidak. Tapi Pak Karyoto, setahu saya, kalau saya salah mengucapkan, mohon maaf Pak Karyoto, Kapolda DKI itu kan sebelumnya kalau nggak salah deputi penyidikan atau di KPK itu kan, gitu loh, yang quote and unquote oleh Pak Firly dikembalikan ke kepolisian, padahal
tugasnya belum selesai dari polisi. Ya, kami tidak tahu ini berhubungan atau tidak, tetapi penetapan sebagai tersangka ini kami sangat hargai karena menunjukkan hukum itu tidak tajam ke bawah saja, tapi juga tajam ke atas. Bravo Polda Metro Jaya. Begitu. Oke, siap Pak Mardhani. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak buat Pak Mardhani. Kalau misalnya di kubu sebelah identik dengan kata gemoy dan santuy, kira-kira Pak, kata-kata kekinian yang pengen Bapak ungkapkan gitu Pak untuk pasangan Pak Anies dan Caimin apa Pak? Kami suka nanya gini, ayo petani pupuk mudah apa sulit? Sulit. Ayo anak muda cari kerja gampang apa susah? Susah. Ayo yang punya rumah, KPR itu kredit pemilikan rumah atau kapan punya rumah? Kalau jawabannya susah, sulit, ayo berubah. Perubahan ada pada amin. Gitu. Oke, siap Pak Mardhani. Sama-sama kita akan memasuki masa kampanye besok ya Pak ya. Pasti kita juga akan merasakan kehebohannya jelang pemilihan pada Februari 2024. Nanti kita sama-sama saksikan apa saja nih yang akan dikeluarkan gitu nih program-programnya oleh tim kampanye dari pasangan Amin ya Pak ya besok ya Pak ya. Siap, insya Allah. Oke, terima Pokoknya kasih. harus riang, gembira, cerdas, nyaman. Kami punya prinsip komunikasi 3A. Adem, akur, asyik ya. Gitu. Oke, siap Pak Mardhani. Terima kasih ya Pak waktunya sore ini ngobrol-ngobrol juga sama kita. Terima kasih atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali Pak Mardhani. Kasih ya, sukses selalu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Tribuners, itu dia obrolan kita dengan Ketua DPP PKS Pak Mardhani Ali membahas mengenai isu-isu terkini terkait dengan sindiran soal istilah gemoy yang dilayangkan oleh pihak PKS, dan istilah gemoy ini kan identik banget ya Tribuners ya sama Pak Prabowo yang menjadi capres dari nomor urut 2 gitu. Ya Tribuners, sekian On Focus kali ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.